Baik, tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi menarik dari seputaran Kalimantan pemirsa. Dan kali ini kita juga akan mengikuti ragam yang ada di seluruh Kalimantan tentu saja dalam segmen khas Borneo berikut ini. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari destinasi wisata tapi pengen yang ramah kantong, boleh nih langsung ke Kalimantan Selatan karena ada satu destinasi wisata yang viral di Kabupaten Tanah Bumbu. Meski baru dibuka nih pemirsa, tempat rekreasi Mangrove Beach yang terletak di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin ini sudah mampu menyedot wisatawan dan juga posisinya dekat dengan pusat kota dan juga ramah kantong pastinya. Dan berikut informasinya. Wisata Mangrove Beach kini menjelma menjadi salah satu destinasi primadona bagi warga lokal dan sekitarnya. Objek wisata yang memadukan keindahan laut dan keasrian hutan bakau alami. Lokasinya yang strategis hanya berjarak kurang lebih 6 km atau sekitar 10 hingga 15 menit perjalanan dari pusat kota Batu Licin. Akses yang mudah menjadi alasan utama wisatawan datang ke tempat ini. Dua di antara pengunjung kalangan Gen Z yang hadir menikmati keindahan panorama alam di Mangrove Beach adalah Vini dan Vivi. Mereka mengaku sudah 2 kali berkunjung karena terpikat oleh kenyamanan tempatnya dan kemudahan akses menuju lokasi wisata. Sore hari bisa menikmati dan merekam matahari tenggelam. Selain itu, wadahnya nyaman untuk bersantai. Mangrove Beach juga sangat instagramable. Pemandangannya bagus untuk bersuah foto. Enak pemandangannya. Buat nyantai-nyantai pas sore enak juga di sini. Terus nyaman, sunsetan sama sunrise juga bagus juga. Cocok buat diputar. Kepala Desa Kersik Putih sekaligus pengelola wisata Mangrove Beach Rudi Hartono mengungkapkan, angka kunjungan wisatawan terus meroket semenjak objek wisata ini viral di medsos. Terlebih saat momen libur sekolah kemarin, jumlah pengunjung melonjak 100%. Berapa persen Pak dari kunjungan hari biasa? Hampir 100%. 100%. Di atas dari ini apa yang kami kirakan, mau menunjukkan di mana ada dukungan daripada usaha-usaha UMKM di luar untuk mendukung kegiatan wisata ini. Selain nyaman, destinasi ini juga ramah kantong. Hanya membayar Rp5.000 untuk tiket masuk, maka sudah bisa bersantai sepuasnya. Kawasan ini menyuguhkan pemandangan sore menawan dengan suasana tenang saat air laut pasang dengan latar belakang perbukitan pulau laut. Pada malam hari, udaranya sangat sejuk ditemani lampu terang di tengah gelapnya hutan mangrove. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Misi ya Pak? Apa yang buat lihat? Gelap. Baik pemirsa, sekarang kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana merakit model kit bukan sekedar aktivitas pengisi waktu luang di balik setiap miniatur yang berhasil dirangkai. Terdapat proses panjang yang menuntut ketelitian dan kreativitas bagi para penggemarnya, di mana proses perakitan menjadi bagian paling menyenangkan, memberikan kepuasan tersendiri, melatih keterampilan dan fokus di dalam setiap tahapan pengerjaannya. Berikut liputannya untuk Anda. Kenikmatan utama dalam hobi model kit umumnya dirasakan saat proses perakitan berlangsung. Mulai dari memisahkan setiap komponen, membersihkan bekas cetakan, hingga menyusun bagian demi bagian menjadi bentuk utuh. Seluruh tahapan menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi para perakit. Model kit dengan skala kecil menjadi tantangan tersendiri karena memiliki detail yang jauh lebih rumit dibandingkan model berukuran besar. Komponen yang berukuran sangat kecil membutuhkan tingkat ketelitian tinggi
agar setiap bagian dapat terpasang secara presisi tanpa mengalami kerusakan. Selain ketelitian, para penghobi juga memerlukan sejumlah alat penunjang seperti tang potong khusus, pinset, cutter presisi, amplas halus hingga alat pembersih panel lain untuk menghasilkan rakitan yang rapi. Penggunaan peralatan yang memadai turut membantu mempermudah proses pengerjaan. Untuk mengantisipasi kesalahan saat merakit, setiap proses harus mengacu pada manual book yang disertakan dalam kemasan. Dengan mengikuti petunjuk langkah demi langkah secara sabar, risiko kesalahan pemasangan dapat diminimalkan, terutama pada model dengan tingkat kerumitan tinggi. Nah, jadi model kit itu ya dia kayak plastik, ada runner, nah nanti kita di situ dirakit. Nah, yang jadi kenikmatannya dari hobi ini tuh merakitnya sebenarnya. Jadi merakitnya itu kayak sebuah kesenangan tersendiri lah ya. Itu. Terus kalau untuk ini sih yang skala 144 ya. Jadi untuk merakitnya ya ini lumayan sulit ya, karena detailnya juga lumayan tajam dan pastinya banyak part-part kecil yang susah buat dirakit. Ya, tapi tentunya ada manual booknya juga. Jadi kita nggak sembarang merakit itu. Kesabarannya harus ini, terus kejeliannya lihat manual book itu kan, biar nggak terbalik-balik partnya. Itu kan selisih sedikit aja sudah berpengaruh banyak. Kayak merakitnya juga kita harus bersih, alatnya juga harus lengkap, proper lah, jadi kita aman untuk perakitannya. Untuk kendalanya sih itu aja, perlu kesabaran ekstra aja untuk mengatasinya. Meski membutuhkan ketelatenan, dari sisi ekonomi hobi model kit dinilai tidak terlalu besar perputaran pasarnya. Hal itu dipengaruhi oleh jumlah penikmat yang masih relatif terbatas dibandingkan komunitas hobi lainnya. Meski demikian, komunitas model kit terus aktif menggelar berbagai kegiatan, termasuk pameran dan kompetisi. Dalam setiap event, peserta umumnya mengikuti lomba kategori custom, yakni memodifikasi model kit sesuai konsep atau tema yang diusung masing-masing peserta. Lomba custom biasanya dinilai dari kerapian atau dari konsep, dari temanya juga bisa. Dari nilai apa yang dia buat itu yang menjadi Melalui hobi ini, para penggemar tidak hanya menghasilkan karya miniatur yang menarik, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir sistematis, fokus, dan kesabaran dalam menyelesaikan setiap tahapan perakitan. Dengan semakin banyaknya komunitas dan penyelenggaraan berbagai kompetisi, model kit diharapkan semakin dikenal masyarakat luas sebagai hobi kreatif yang mampu menjadi wadah pengembangan keterampilan, sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap seni merakit dengan tingkat presisi yang tinggi. Chris Asrul dari Samarinda melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih menuju informasi lainnya. Ini ada tradisi Maon Juan Sorah yang kembali digelar masyarakat Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh oleh masyarakatnya. Dan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun ini menjadi salah satu warisan budaya leluhur yang mengandung nilai sejarah, kebersamaan, serta semangat gotong royong. Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kecamatan Delang yang hingga kini tetap konsisten menjaga dan melaksanakan tradisi Maon Juan Sorah. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya sekedar prosesi penyerahan hasil bumi, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi Maon Juan Sorah serta mewariskan kepada generasi muda. Ia menilai budaya lokal memiliki peran penting dalam memperkuat identitas daerah dan dapat dikembangkan sebagai potensi pariwisata yang mampu mendukung perekonomian masyarakat. Sementara itu, Camat Delang Sri Jinggo menyebut keterlibatan 10 desa dan 1 kelurahan dalam pelaksanaan Maon Juan Sorah menunjukkan bahwa semangat menjaga budaya lokal masih terpelihara dengan baik.
Kecamatan Delang itu sebagai tujuan wisata. Kegiatan Monjuan Sorah ini rasa syukur, sujud keluarga besar Kecamatan Delang kepada pemerintah Kabupaten Lamandau. Ke depan kita akan lakukan lebih baik untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapannya ke depan kegiatan ini juga akan mendukung wisata terutama yang ada di desa Riam Penahan dan secara umum Kecamatan Delang. Kebersamaan, kerjasama, kepatuhan kita kepada pemerintah, tanggung jawab. Baik, yang tadi kita serahkan berupa hasil panen tahunan. Karena musimnya buah dan buah ini kita tidak menjanjikan bahwa buah ini musim setiap tahun, Pak. Tapi kita berdoa supaya ini Tuhan selalu menyertai kita. Buah ini musim, Pak, setiap tahun sesuai dengan orang tua dulu juga musiman. Jadi buah ini musiman. Apabila musim buah ini terjadi, maka sesorah ini akan kita laksanakan sesuai dengan musim buah. Dan tadi kita serahkan juga selain buah, padi, beras, ayam, babi, kambing, juga berupa tempayan. Itu adalah merupakan cindera mata, Pak. Masyarakat desa Riam Penahan, khusus umumnya Kecamatan Delang, terutama kepada Bapak Camat Delang, memberikan cindera mata kepada Bupati kita, yaitu Pak Rizky Aditya Putra. Penggunaan rakit untuk membawa hasil bumi melalui aliran sungai merupakan bagian dari sejarah masyarakat zaman dahulu yang tetap dipertahankan sebagai pengingat bagi generasi saat ini. Tradisi Maunjuan Sorah diharapkan terus dilaksanakan agar nilai sejarah dan budaya Lamandau tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dari Kabupaten Lamandau, Bobian Syah, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke Kalimantan Barat, di mana di tengah modernisasi dunia kesehatan, sebuah toko obat tradisional Pontianak tetap bertahan melintasi zaman. Toko obat Mutiara bukan sekedar tempat berobat, tetapi menjadi ruang yang menyimpan kepercayaan, warisan, dan kisah lintas generasi. Berikut kisahnya untuk Anda. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana toko obat tradisional berusia lebih dari 100 tahun? Inilah toko obat Mutiara di Jalan Patimura, nomor 71A, Kota Pontianak. Saat berada di depan pintu masuk, Anda akan disambut aroma khas herbal yang langsung memenuhi indera penciuman. Memasuki bagian dalam toko, suasana khas toko obat tradisional semakin terasa. Etalase penuh berisi beragam obat-obatan yang hampir seluruhnya bertuliskan huruf Mandarin. Dan rak obat dengan lebih dari 100 laci. Tempat menyimpan ribuan bahan herbal yang digunakan untuk meracik ramuan pengobatan. Sejak pagi, pengunjung toko obat ini tidak pernah sepi. Pasien datang silih berganti. Bukan hanya dari Pontianak. Pasien yang datang bahkan berasal dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat, seperti Ketapang, Sintang, hingga Kapuas Hulu. Inilah pemilik toko obat Mutiara generasi kedua, Sinse Chobunliang. Sinse mengungkapkan telah melanjutkan usaha pengobatan tradisional ini sejak tahun 1964. Ia sendiri sudah mulai menekuni dunia pengobatan tradisional sejak umur 14 tahun. Ia belajar langsung dari sang ayah, yang dahulu disebut Sinsang, yaitu ahli pengobatan dalam tradisi Tionghoa. Bahkan, keseriusannya dalam pengobatan tradisional ini ditunjukkan dengan belajar langsung hingga ke negeri Cina. Saya dari bapak pernah dulu saya sudah ke Cina. Cina 2 kali. Cina langsung. 2 kali.
Dari tangan yang kini mulai terlihat kerutan inilah, setiap racikan lahir dengan harapan membawa kesembuhan. Tangan yang masih kuat itu dengan telaten memeriksa kondisi pasien sebelum memberikan ramuan herbal sesuai dengan kondisi penyakitnya. Kondisi penyakit yang ditangani pun cukup beragam, mulai dari gangguan lambung hingga penyakit seperti tumor dan kanker. Kalau di sini kebanyakan sih lambung, sama urat, saraf, sakit-sakit badan semua. Ini lebih kebanyakan. Ada juga sakit kuning, apa semua banyak. Sakit tumor juga. Setelah pasien diperiksa dan mencatat kondisi kesehatan pasien, Sinsai Cho Bun Liang akan meracik ramuan herbal bagi pasien. Di usianya yang sudah terbilang senja, Sinsai Cho Bun Liang masih tetap menunjukkan keterampilannya meracik satu demi satu ramuan yang dibungkus dalam satu kemasan. Lincah. Begitulah gerak tangan Sinsai menakar setiap racikan obat yang membawa harapan bagi pasien yang datang padanya. Tak ingin mengecewakan pasien dan menunjukkan komitmen kesungguhannya. Seluruh bahan yang digunakan diimpor langsung dari negeri tirai bambu Cina. Itu semua dari Chinese. Soalnya itu tempat musim. Kita ke sini nggak ada tempat musim, jadi kebanyakan nggak bisa. Di tengah dunia yang berjalan dengan serba kecepatan, toko obat Mutiara tetap memilih untuk berjalan perlahan. Karena bagi mereka, menyembuhkan bukanlah hal instan, bukan sekedar menghilangkan sakit, tetapi mengembalikan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan alam. Sebuah keyakinan lama yang tetap hidup dan tak akan pernah redup. Setiap laci menjadi saksi bagaimana ritme yang sama akan terus diulangi setiap hari. Disinilah, di toko obat Mutiara, waktu, racikan, dan harapan dirawat dalam setiap ramuan. Di tengah perubahan zaman yang kian melaju pesat, toko obat Mutiara tetap menjadi pengingat bahwa hal sederhana yang terus dijaga akan selalu memiliki makna. Baik pemirsa, itu tadi obat tradisional racikan dari Kalimantan Barat nih. Nah kalau Ina sendiri nih, pernah nggak mencoba racikan-racikan tradisional semacam itu di sini? Pernah pastinya, karena kita juga penikmat jamu ya Bang Oh, ya. jamu Nah ya. bener, jamu ini juga kan salah satu obat tradisional juga, dan itu semua dari rempah-rempah. Tapi kalau misalnya untuk obat rempah-rempah yang langsung dari istilahnya dokter lah ya, kalau untuk medis kayak gini atau mantri atau gimana nih sebutannya? Biasanya obat kampung Obat biasanya. kampung kayak gitu ya. Nah untuk yang obat-obat seperti itu belum pernah coba. Tapi kalau dari orang-orang sekitar yang bercerita sih katanya itu ampuh banget. Bahkan ada beberapa obat itu yang lebih ampuh daripada obat modern sekarang gitu. Benar banget Ina, bahkan di kampung-kampung juga sampai hari ini pun masih menyimpan berbagai jenis tanaman yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai penyembuh penyakit-penyakit tertentu semacam itu. Nah, jadi di setiap wilayah memang sudah ada ya Ina ya, apalagi di wilayah Kalimantan yang notabene tropis dan banyak sekali ragam tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikelola. Benar sekali, dan itu juga tergolong aman ya jika kita mendapatkan obat yang benar nih. Pastinya lebih aman daripada kita mengkonsumsi obat-obat kimia kayak gitu. Benar banget Ina. Nah mungkin bisa di mix and match kali ya buat yang lagi sakit, apalagi sakit-sakit ringan. Mungkin jangan dulu ke obat-obat modern, bisa coba dulu yang natural, yang alamiah seperti itu biar lebih aman kesehatannya
kesehatannya. Dan itu dia tadi pemirsa informasi-informasi dari Pulau Kalimantan kita yang maha luas ini gitu kan. Betul sekali, dan itu juga menjadi akhir dari perjumpaan kita pada hari ini pemirsa. Dan akhir kata saya Jeff Horizon. Dan saya Ina Priani undur diri dari hadapan Anda dan bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan dari Fadil.